Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita pembelajarannya masih secara daring, yaitu pada kelas 10 MIPA pada matematika peminatan. Ini bagian yang G, yaitu mengenai pertidaksamaan eksponen. Sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu mengenai persamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen ini sangat erat sekali hubungannya dengan persamaan eksponen. Perbedaannya adalah kalau persamaan dia mengandung tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan dia mengandung tanda yang seperti ini. Ada tandanya besar, lalu ada tandanya kecil, lalu ada tandanya besar sama, lalu ada tandanya kecil sama. Itu yang kalau pertidaksamaan. Kalau persamaan tentunya memuat tanda sama dengan, ya. Sebelum kita memasuki ini, kita harus tahu dulu tanda-tandanya. Kalau yang seperti ini tandanya adalah besar, kalau yang seperti ini tandanya adalah kecil. Ini juga kecil. Kalau seperti ini tandanya adalah besar sama, karena ada garisnya di bawah. Ini tandanya besar sama. Lalu yang seperti ini tandanya adalah kecil sama. Jadi sebelum kita mempelajari ini harus tahu tandanya ini adalah besar, ini adanya kecil, ini adalah besar sama, lalu ini adalah kecil sama. Baik, kita lanjutkan. Yang G itu mengenai pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat fungsi monoton turun. Jadi ada sifat fungsi monoton naik dan ada sifat fungsi monoton turun. Perbedaannya adalah kalau naik itu tandanya tidak berbeda nanti ya. Kalau dia monoton turun maka tandanya terbalik nanti. Kalau dia besar sama maka di sini penyelesaiannya adalah kecil sama. Kalau dia kecil sama maka penyelesaiannya adalah besar sama. Coba kita lihat yang pertama, yaitu mengenai sifat fungsi eksponen monoton naik. Dia dikatakan monoton naik apabila nilai bilangan pokoknya atau A-nya itu besar dari 1. Ya, besar dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya. Nanti kalau sifat fungsi eksponen monoton turun itu nilainya adalah antara 0 dengan 1, misalnya setengah, seperempat, dan sebagainya. Coba kita lihat di nomor 1 dulu, sifat fungsi eksponen monoton naik, yaitu nilainya adalah A besar dari 1, ya seperti 2, 3, dan seterusnya. Itu terbagi kedua, ada besar sama, lalu ada kecil sama ya. Yang A-nya, jika A pangkat fx besar sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya, ini tadi ingat A-nya besar dari 1 ya, maka penyelesaiannya adalah langsung saja pangkatnya besar dengan pangkatnya ini. Maka fx besar sama dengan gx, langsung saja bilang pokoknya dicoret, tinggal lagi fx besar sama dengan gx dengan tidak mengubah tandanya. Yang B ini tidak jauh berbeda dengan yang A, cuma tandanya saja. Kalau tadi besar sama, kalau ini adalah kecil sama. Jika A pangkat fx kecil sama dengan A pangkat gx, maka nilai penyelesaiannya adalah langsung saja A-nya dicoret, tinggal lagi fx kecil sama dengan gx. Itu untuk fungsi eksponen monoton naik. Lalu bagaimana lagi untuk sifat fungsi eksponen monoton turun? Ini nilainya adalah antara 0 dengan 1. 0 kecil dari A dan kecil dari 1. Berarti antara 0 dengan 1. Misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, dan sebagainya. Biasanya ini rata-rata pecahan ya. Ini yang A, yaitu jika A pangkat fx besar sama dengan A pangkat gx, maka nilainya ini A-nya dicoret, lalu tandanya berubah. Jadi fx ini tandanya besar sama, maka menjadi tandanya adalah kecil sama gx. Ya. Berikutnya yang B juga seperti itu. Kalau tadi tandanya saja berbeda, kalau yang tadi adalah besar sama, ya ini adalah kecil sama. A pangkat fx kecil sama dengan A pangkat gx, maka nilai penyelesaiannya adalah A-nya dicoret, lalu tandanya berbeda ya. Maka fx besar sama dengan gx. Jadi ingat itu saja. Kalau dia bilang pokoknya adalah besar dari 1, maka dia monoton naik, tandanya tidak berubah. Kalau jika nilai A-nya antara 0 dengan 1, maka dikatakan monoton turun dan tandanya nanti berubah. Lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal. Yang nomor 1 adalah tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut. Ini adalah A-nya 25 pangkat X kecil dari 625. Di sini saja sudah nampak ini. Ini adalah monoton naik karena dia nilai A-nya bilang pokoknya besar dari 1. Yang B adalah 3 pangkat 5X ditambah dengan 3.
besar sama dengan 9 pangkat 3x dikurang dengan 5. Ini juga sudah nampak, ini adalah sama dengan ini adalah monoton naik karena nilainya adalah besar dari 1. Berikutnya yang nomor 2, tentukanlah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut. Yang ini A pangkat, nah ini A pangkat 1/2, ini setengah bilang pokoknya. Ini tentunya nanti adalah nilai monoton turun ya, turun karena dia antara 0 dengan 1, jaraknya antara 0 dengan 1. Setengah 3 pangkat 3x dikurang dengan 2 kecil sama dengan 1/4 2 pangkat x ditambah dengan 3. Yang nomor B ini juga sama tadi, monoton turun ya, 1/5 pangkat 2x dikurang dengan 1 besar dari 1/125 pangkat 1/3x pangkat 2 dikurang dengan 3. Kita lanjutkan pembahasannya. Nomor 1 yang A nya adalah 25, soalnya dia 25 pangkat x kecil dari 625. Langkah pertamanya ini nampak 25 berarti bilang pokoknya adalah 5. Ini 625 juga bilang pokoknya nanti bisa 5 juga ya, karena nanti 25, kalau 25 berarti 5 pangkat 2 ya. Ini 25 ini bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Ini x nya pangkatnya tetap kecil dari ini 625 itu adalah 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4, 5 kali 5 25 kali 5 lagi 125 kali 5 lagi adalah 625. Ya, kalau yang seperti ini baru ini perkalian ya. Kalau perkalian ini ada dalam kurung ada luar kurung berarti dia perkalian, maka 5 pangkat 2x ya kecil dari 5 pangkat 4. Kalau sudah seperti ini namakan monoton naik, maka tandanya tidak berubah ya, langsung saja bilang pokoknya dicoret, tinggal lagi 2x kecil dari 4 ya. Kalau seperti ini maka x nya adalah 4 dibagi dengan 2, maka x nya adalah kecil dari 2. Jadi penyelesaiannya adalah x kecil dari 2 ya. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Berikutnya yang B adalah 3 pangkat 5x tambah 3. Ini besar sama dari 9 pangkat 3x dikurang dengan 5. Berikutnya yang ini kita selesaikan dulu. Ini nampaknya bilang pokoknya adalah 3 ini ya. Ini 3 sebelah sini kita ubah jadi 3. Berarti kalau 9 ini jadinya adalah 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat ini tetap aja turun dulu, 3 pangkat 5x ditambah dengan 3 besar sama dari ini 9 ini rubahnya jadi 3 pangkat 2. Ini pangkatnya tetap 3x dikurang dengan 5. Ini pangkat dalam kita bawa keluar dulu, jadinya 3 ini tetap dulu, 3 pangkat 5x ditambah dengan 3 besar sama dengan 3 dibawa keluar, jadinya 2 dalam kurungnya adalah ini tentunya perkalian ya. Jadi 2 kali dengan 3x dikurang dengan 5. Berikutnya ini tetap dulu 3 pangkat 5x ditambah dengan 2. Ini besar sama. Ini kita kalikan ke dalam, 2 dikali dengan 3x berarti 6x. Lalu 2 dikali dengan 5 berarti 10. Ini minnya tetap ya, 2 dikali dengan 5 berarti 10. Maka 3 pangkat 6x dikurang dengan 10. Kalau sudah seperti ini bilang pokoknya 3-nya bisa dicoret. Ini merupakan adalah nih fungsi monoton naik. Jadi ini tidak tidak berubah, tandanya tidak berubah. Jadi langsung saja 5x pangkat sama dengan pangkat berarti 5x ditambah dengan 3 besar sama dengan 6x dikurang dengan 10. Kalau sudah seperti ini 6x nya dibawa ke sini lalu 3 nya bawa ke sini, jadinya 5x dikurang, kalau min jadi plus, jadi min 6 besar sama dengan ini min 10 nya tetap min 10, ini 3 nya bawa ke ruas kanan berarti min 3. Kalau sudah seperti ini min 5x dikurang dengan 6x berarti ini ada 5x nya, ini ada min 6 berarti jadinya min 1 atau min x besar sama dengan ini min 10 dengan min 3 berarti bertambah banyak minnya menjadi min 13. Kalau sudah seperti ini tandanya min x besar sama dengan min 13. Kalau kita merubah tandanya tidak sama dengan ya. Kalau kita merubah tandanya maka tandanya menjadi terbalik. Maka ini kalau dia besar menjadi besar sama menjadi kecil sama, maka x-nya adalah kecil sama dengan 13. Jadi penyelesaiannya adalah x kecil sama dengan 13. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini karena bilang pokoknya kalau kita lihat ini adalah setengah. Kalau setengah berarti dia adalah fungsi monoton turun ya. Kalau turun berarti tandanya nanti berubah.
Ya, coba kita ikuti dulu penyelesaiannya. Ini adalah setengah, soalnya dulu setengah pangkat 3x dikurang dengan 2 kecil sama dengan 1/4. 1/4 pangkat 2x ditambah dengan 3. Ini tetap dulu 1/2 ya, 3x dikurang dengan 2. Yang kita rubah dulu yang ini, karena bilang pokoknya ini kita menyamakan antara ruas kiri dengan ruas kanan, yaitu 1 per, kalau 4-nya berubah jadi 2 pangkat 2. Lalu ini adalah 2x ditambah dengan 3. Selanjutnya ini tidak berubah dulu, tetap dulu 1/2 pangkat 3x dikurang dengan 2. Lalu ini pangkatnya bisa dibawa ke atas, ya bawa ke sini, sama saja ini. Ini karena nilainya juga sama, berarti ini 1/2. Ini pangkatnya jadinya 2 dikali dengan 2x ditambah dengan 3. Lalu ini nanti kita kalikan ke dalam satu-satu. Ya, yang sebelah sini tetap dulu 1/2 pangkat 3x dikurang dengan 5. Lalu kecil sama, ini setengah 1/2. Ini pangkatnya tadi 2 dikali dengan 2x berarti 4x. 2 dikali dengan 3 berarti 6. Kalau sudah seperti itu, ini kita coret. Nah, ini yang melambangkan tadi adalah fungsi monoton turun. Nah, ya, kalau turun berarti tandanya berubah, dia dari kecil sama menjadi besar sama. Ini bilang pokoknya coret, tinggal lagi pangkat dengan pangkat. Berarti 3x dikurang dengan 2. Lalu tandanya berubah, jadinya besar sama dari 4x ditambah dengan 6. Kalau sudah seperti ini, 4x-nya bawa ke sini, lalu min 2-nya dibawa ke sini. Ya, jadi 3x ini jadinya kalau dia plus jadi min, berarti min 4x. Ini 6x-nya tetap, lalu yang 2 ini kalau kita bawa ke ruas sini, kalau dia min menjadi plus. Maka ini 3x dikurang dengan 4x, ini ada 3x-nya dikurang dengan 4x-nya, berarti ada min 1x-nya, berarti atau min x. Ini besar sama dari 6 ditambah dengan 2 berarti 8. Ini kalau kita merubah tandanya, maka terbalik lagi tandanya. Ya, ini merubah, ini dari min x menjadi x. Kalau 8 menjadi min 8, tandanya berubah dari besar sama menjadi kecil sama. Maka nilainya adalah x kecil sama dengan min 8. Jadi penyelesaiannya adalah x kecil sama dengan min 8. Jadi perbedaannya adalah fungsi monoton turun, yaitu tandanya ini saja yang berbeda. Kalau sudah kita mencoret nilai pokoknya maka tandanya adalah berubah. Itu saja. Kalau tadi dia fungsi monoton naik, tandanya tidak berubah, sama saja. Kita lanjut yang B. Yang B adalah 1/5. Kalau 1/5 ini sudah jelas juga, ini adalah fungsi monoton turun ya. Nanti tandanya akan berubah nanti ya. Ya, ini dari sini ke sini. Yaitu 1/5 pangkat 2x dikurang dengan 1. Ini besar dari 1/125. Pangkat adalah 1/3 x pangkat 2 dikurang dengan 3. Yang kita rubah pertama adalah 125. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Ini tetap dulu 1/5 pangkat 2x dikurang dengan 1 besar dari 1/5 pangkat 3. Dari perubahan ini ya, ininya juga tetap dulu pangkatnya 1/3 x pangkat 2 dikurang dengan 3. Selanjutnya ini pangkatnya bisa dibawa ke atas, jadinya 1/5 ini tetap dulu 1/5 pangkat 2x dikurang dengan 1 besar dari 1/5 ini bawa ke atas jadinya 3. Ini jadinya dikali dengan 1/3 pangkat 1/3 x pangkat 2 dikurang dengan 3. Kalau sudah seperti ini dikalikan ke dalam satu-satu ya. Ininya tetap dulu 1/5 pangkat 2x dikurang dengan 1 besar dari 1/5 ini dikalikan ke dalam. 3 dikali dengan 1/3 berarti 3 dikali dengan 1, 3 bagi 3, 1. Berarti habis juga jadinya x pangkat 2. Itu makanya x pangkat 2. 3 dikali dengan 3 berarti 9, tandanya tetap minnya. Jadi x kuadrat dikurang dengan 9. Nah, kalau sudah seperti ini bilang pokoknya sama, bisa kita coret bilang pokoknya. Ini merupakan dia 1/5, berarti dia angka bilang pokoknya adalah dari A-nya berapa tadi? Dari 0 sampai 1. Ya, ini karena dia 1/5 berarti dia fungsi monoton turun. Kalau turun berarti tandanya berubah. Ini dari besar menjadi kecil. Bilang pokoknya dicoret, tinggal lagi pangkatnya. Pangkat sama pangkat berarti 2x dikurang dengan 1 kecil dari, ya sudah berubah tadi ya, kecil dari x kuadrat dikurang dengan 9. Kalau bentuknya seperti ini merupakan persamaan kodrat. Persamaan kodrat adalah bentuknya ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Nah, itu bentuk dari persamaan kodrat. Kalau persamaan kodrat jadi kita kumpulkan sebelah kiri seluruhnya ya, jadinya 2x dikurang dengan 1 ini dipindahkan jadinya min x kuadrat ya, min x kuadrat ini min jadi plus, jadi ditambah dengan 9 kecil
kecil sama. Kalau sudah bawa ke sini semua berarti tinggal di sini adalah kecil dari 0. Setelah itu kita gabungkan, kita urutkan yang pangkat tertinggi dulu, berarti min x kuadrat, lalu ini lagi ditambah 2x, lalu ini lagi min 1 ditambah dengan 9. Lalu min 1 tambah 9 bisa kita gabung, ini tetap dulu min x kuadrat ditambah dengan 2x, ini min 1 ditambah dengan 9 berarti 8 kecil dari 0. Ini kita rubah tandanya semuanya. Kalau kita mencari persamaan kuadrat tidak mungkin min di depannya, lalu kita semuanya kita rubah tandanya, berarti dari min jadi plus, plus jadi min. Jadi ini min x kuadrat jadinya x kuadrat. Ini plus jadi min 2x, ini plusnya jadi min 8. Tandanya jadi berubah. Kalau kecil berarti tandanya menjadi besar. Jadi x kuadrat kurang 2x dikurang dengan 8 besar dari 0. Kalau bentuknya seperti ini sudah merupakan persamaan kuadrat. Kita perhatikan angka yang paling belakang yaitu min 8. Ya, ini min 8. Kita cari faktor min 8, nanti jumlah dari faktornya adalah min 2. Yang kita dapat adalah 2 dengan min 4. Kalau kita jumlahkan 2 dengan min 4 itu hasilnya adalah min 2. Sebenarnya faktornya ini banyak. Bisa 2 min 2 dengan 4, ya min 2 dengan 4. Kenapa kalau kita pilih 2 dengan min 4? Maka kalau kita jumlahkan adalah min 2. Kalau min 2 dengan 4 nanti hasilnya adalah positif 2. Itu maka kita ambil adalah 2 dengan min 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 2. Maka kalau 2 dengan min 4 maka didapat seperti ini. X ditambah dengan 2 dengan X dikurang dengan 4. Besar dari 0. Kalau sudah seperti ini, lalu yang di sini adalah X ditambah dengan 2 menjadi min 2. Jadi tandanya adalah X kecil dari min 2 atau X ini kalau dia positif menjadi X besar dari 4. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X kecil dari min 2 atau X besar dari 4. Ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau seandainya masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ragu, itu kalau sedikit yang ada yang ragu ya silakan langsung ditanyakan melalui channel YouTube-nya juga bisa, atau langsung melalui WA saya juga bisa. Ya, mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Lalu saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.